Selamat pagi Sobat STTI yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa melewati hari-hari dengan luar biasa karena berkat-Mu. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kini berkati lidah hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Amin. Di dalam tahun 2016 pasti kita pencinta sepak bola pasti pernah menyaksikan pertandingan antara dua negara yang sangat luar biasa, yaitu negara Prancis dan negara Portugal, di mana negara Prancis adalah negara yang diunggul-unggulkan untuk bisa menjadi juara Piala Eropa. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sudah optimis, ketika mereka sudah percaya diri bahwa mereka akan memenangkan piala tersebut, hal itu sirna karena apa? Karena mereka terlalu percaya diri mungkin. Dan yang menjadi juara pada waktu itu adalah Portugal. Tim yang tidak diunggul-unggulkan, tim yang tidak mendapatkan dukungan yang penuh. Seperti halnya juga di sini kita belajar mengenai Daud juga. Daud adalah seorang anak yang tidak diunggulkan dalam peperangan, tapi dia memiliki iman yang kuat, percaya diri yang penuh kepada Allah sehingga dapat mengalahkan orang Filistin. Dan mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Dalam pasal ini sebelumnya Saul tidak percaya kepada Daud. Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Tetapi di sini Daud memiliki tekad yang kuat, iman yang kuat, sehingga Daud bisa mengalahkan orang Filistin. Ketika Daud diremehkan oleh Saul, dia berkata bahwa aku memang seorang gembala dan aku bisa mengusir ataupun merusak singa yang bisa mengganggu domba-dombaku. Itu adalah perkataan Daud yang sangat luar biasa. Dan di sini kita juga sebagai hamba Tuhan, kita pastinya akan diperhadapkan oleh situasi yang sangat membuat kita gelisah, akan membuat kita terjatuh. Kita akan diperhadapkan orang-orang yang akan menjatuhkan kita. Tetapi di sini mari kita bersama belajar akan hal apa saja yang harus kita lakukan sehingga kita bisa kuat dalam menghadapi hal tersebut. Saya memberikan tema keberanian di dalam iman. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menghadapi masalah dengan kuasa Allah. Ini di ayat yang ke-45. Saya langsung saja. Jadi saya di sini bisa menyimpulkan bahwa ketika Daud menantang Goliat dengan menyebut nama Tuhan semesta alam sebagai sandarannya, secara psikologis Goliat sudah kalah sebelum bertanding. Ini yang namanya terapi kejut. Apalah artinya pedang, tombak dan lembing disertai otot yang keras terhadap menghadapi Allah yang adalah khalik alam semesta. Jadi Allah memiliki kuasa atas segalanya. Begitu juga dengan kita sebagai hamba Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang ingin menjatuhkan kita, ingin orang yang berusaha membuat kita hancur, kita di sini bisa menghadapi mereka dengan kuasa Allah. Karena dengan Allah saja kita bisa mengatasi segala masalah. Seperti Nick juga, kita pastinya tahu dia tidak mempunyai lengan, dia tidak mempunyai kaki, tetapi di sini dia memiliki iman yang teguh kepada Allah. Ketika dia memiliki iman teguh, dia bisa menjadi motivasi kepada orang, bahkan seluruh dunia. Itulah yang namanya iman. Hal yang kedua yang harus dilakukan adalah menerima tantangan dengan kekuatan iman. Ini di ayat yang ke-47. Di dalam ayat ini Daud mempunyai keyakinan yang penuh akan imannya kepada Allah. Daud sungguh percaya kepada Allah bahwa
Pertempuran itu semata-mata ada di tangan Tuhan dan Allah menyertainya. Seperti halnya tadi negara Portugal tadi. Negara Portugal tadi tidak diunggulkan dalam pertandingan, tetapi atas kepercayaan dirinya mereka bisa memenangkan Piala Eropa tersebut. Sebagai hamba Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam hidup kita melalui kita benar-benar memiliki iman yang teguh kepada Allah. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini, ketika kita menghadapi masalah, hadapilah masalah dengan kuasa Allah. Yang kedua, menerima tantangan dengan kekuatan iman. Kiranya renungan pada pagi hari ini bisa menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.